Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan mengenai statistika diferensial. Bersama saya Vincentius Putra Mardika. Saya adalah seorang mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya, program studi Sains Data, dengan NIM 24031554110. Saya adalah mahasiswa angkatan 2024 kelas E. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu contoh soal yang ada di statistika diferensial. Soalnya berbentuk sebagai berikut. Sebuah perusahaan e-commerce ingin memahami faktor-faktor yang mempengaruhi nilai transaksi harian atau Y pada platform mereka. Tim data science mengumpulkan data harian selama 30 hari dan mencatat dua variabel prediktor. X1 adalah jumlah pengunjung unik per hari, dan X2 adalah jumlah klik iklan berbayar per hari. Setelah dilakukan analisis regresi linear berganda, diperoleh model estimasi yaitu pi sama dengan negatif 120 ditambah 0,45 X1 ditambah 2,8 X2. Selain itu, diperoleh output tambahan sebagai berikut seperti yang ada di gambar. Uji F keseluruhan model menghasilkan F sama dengan 19,8 dan p-value sama dengan 0,00002 dengan ringkasan model yaitu R square sama dengan 0,78 dan R square adjusted sama dengan 0,75. Saya akan membahas subsoal mulai dari subsoal A sampai dengan subsoal F. Subsoal A, jelaskan interpretasi dari koefisien regresi X1 dan X2. Kita sudah mendapatkan model estimasi sebagai berikut. Maka, saya akan menjelaskan atau menginterpretasikan terkhusus untuk 0,45 X1 ditambah 2,8 X2 ini maksudnya itu seperti apa sih? Nah, 0,45 X1 ini maksudnya adalah setiap tambahan satu pengunjung unik per hari, maka nilai transaksi akan naik 0,45 unit dengan X2 konstan. Nah, 2,8 X2 adalah setiap tambahan satu klik iklan berbayar per hari, maka nilai transaksi akan naik 2,8 unit dengan X1 konstan. Maka, soal A jawabannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah soal B. Lakukan uji signifikansi individual untuk parameter X1 dan X2, dan tentukan apakah keduanya signifikan pada alfa sama dengan 0,05. Yang pertama, kita cari hipotesisnya terlebih dahulu, H0 dan juga H1-nya. Variabel H0, variabel tidak berpengaruh signifikan. H1 sama dengan variabel berpengaruh signifikan. Kriteria untuk keputusannya adalah ketika p-value kurang dari 0,05, maka keputusannya adalah tolak H0. Begitupun sebaliknya. Nah, dari output yang sudah kita dapat dari soal, di bagian sini, maka kita sudah mendapatkan p-value dari setiap variabel. Maka, ketika kita lihat di tabel, X1 p-value-nya adalah 0,0002, dan dia adalah kurang dari 0,05. Maka keputusannya tolak H0. Maka, variabel berpengaruh signifikan atau H1. Selanjutnya X2. X2 adalah 0,027. Dia juga kurang dari 0,05. Maka keputusan tolak H0 atau kita mengambil keputusan H1, yaitu variabel berpengaruh signifikan. Nah, kesimpulannya adalah keduanya atau kedua variabel ini signifikan. Atau keduanya juga sama-sama menolak H0. Selanjutnya adalah subsoal C. Lakukan uji F dan simpulkan apakah model regresi secara keseluruhan itu signifikan, dan gunakan informasi yang diberikan. Kita mulai dari menentukan H0 dan juga H1-nya. H0 adalah jumlah pengunjung unik dan jumlah klik iklan berbayar secara simultan tidak berpengaruh terhadap nilai transaksi harian. Dan juga H1-nya adalah terdapat pengaruh secara simultan terhadap nilai transaksi harian. Nah, kriterianya adalah ketika p-value kurang dari 0,05, maka keputusannya adalah tolak H0. Nah, keputusan diketahui p-value-nya adalah 0,00002. Kita dapat dari mana? Kita dapat dari soal yang ada di sebelah sini. P-value sama dengan 0,00002.
Maka karena 0,00002 ini kurang dari 0,05, maka keputusannya adalah tolak H0. Atau disimpulkan, pada taraf signifikansi 5%, model regresi signifikan secara simultan. Artinya, jumlah pengunjung unik per hari dan jumlah klik iklan berbayar per hari bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap nilai transaksi harian. Selanjutnya adalah sub-soal D. Hitung prediksi nilai transaksi harian jika X1 sama dengan 1.500 pengunjung dan X2 sama dengan 80 klik iklan. Kita sudah mempunyai model estimasi seperti yang sudah diberikan oleh soal. Y-topi sama dengan negatif 120 ditambah 0,45 X1 ditambah 2,8 X2. Maka tugas kita adalah mengganti X1 dan X2 ini dengan nilai yang diminta oleh soal, yaitu X1-nya adalah 1.500 dan juga X2-nya adalah 80. Kita masukkan saja menjadi negatif 120 ditambah 0,45 dikali 1.500 ditambah 2,8 dikali 80. Maka hasilnya adalah 779. Selanjutnya adalah subsoal E. Jelaskan makna dari nilai R square sama dengan 0,78 dan R square adjusted sama dengan 0,75. Nah, maksud dari R-square itu apa sih? R-square itu adalah ukuran untuk melihat seberapa bagus model regresi kita dalam menjelaskan data. Nah, R-square ini menunjukkan seberapa besar variasi variabel Y yang bisa dijelaskan oleh variabel X di dalam model. Nah, R-square kita adalah 0,78, yang artinya 78% variasi nilai transaksi harian Y dapat dijelaskan oleh jumlah pengunjung unik per hari atau X1 dan jumlah klik iklan berbayar per hari X2 dalam model regresi. Nah, 22% sisanya itu dijelaskan oleh faktor lain atau kesalahan error. Maksudnya faktor lain itu selain dari jumlah pengunjung unik per hari dan juga jumlah klik iklan berbayar per hari. Selanjutnya adalah R-adjusted yang sama dengan 0,75, yang artinya adalah setelah memperhitungkan jumlah variabel bebas yang digunakan atau Y dalam model, 75% variasi nilai transaksi harian masih dapat dijelaskan oleh model. Masih dapat dijelaskan oleh si X1 dan X2-nya tadi. Karena di R2 ini, atau R2 adjusted ini, kita mengoreksi R2 untuk mencegah model terlihat terlalu bagus hanya karena banyak variabel. Selanjutnya adalah subsoal F. Mengapa R-square adjusted perlu dipertimbangkan dalam model regresi linear berganda? Karena sebenarnya adjusted R-square itu perlu dipertimbangkan karena nilai R-square itu selalu meningkat ketika variabel bebas ditambahkan ke dalam model. Maksudnya variabel bebas itu adalah, contohnya tadi adalah X1, X2, X1 tadi adalah jumlah pengunjung unik per hari dan juga jumlah klik iklan berbayar per hari dan juga nanti bisa ditambahkan dengan X3, X4 itu maksudnya adalah variabel bebas. Nah, meskipun variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan, ketika itu ditambahkan, R-square akan selalu meningkat. Maka dari itu, adjusted R-square ini mengoreksi pengaruh jumlah variabel sehingga dapat menilai apakah penambahan variabel benar-benar meningkatkan kualitas model regresi. Mungkin itu saja pembahasan contoh atau salah satu contoh soal yang ada di statistika diferensial. Semoga bermanfaat dan terima kasih.